Halo semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kasus perceraian gaib yang terjadi di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perceraian. Perceraian sendiri terjadi ketika suami dan istri memutus hubungan secara sah di mata hukum. Namun di Indonesia sendiri, angka perceraian pada tahun 2025 menembus angka 438.000. Lalu penyebab dari perceraian ini sendiri antara lain yang pertama diakibatkan oleh masalah ekonomi, yang kedua diakibatkan oleh pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, dan yang terakhir dikarenakan oleh perselingkuhan. Awal terjadinya perkara dikarenakan ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi sejak Juni 2012 yang ditandai dengan pertengkaran secara terus-menerus. Penyebab utamanya dikarenakan tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi secara lahir dan batin serta adanya dugaan wanita idaman lain. Lalu suasana makin buruk ketika tergugat meninggalkan rumah selama lebih dari 2 tahun pada Juni 2017 tanpa adanya kabar sama sekali. Maka dari itu sampai sekarang status tergugat berstatus gaib karena tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan. Dari sisi hukum, ada terdapat hambatan prosedural dikarenakan penggugat merupakan seorang PNS yang membutuhkan izin dari atasan. Sedangkan pemanggilan tergugat harus melalui media massa dikarenakan keberadaannya sampai sekarang tidak diketahui. Namun itu menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan menjatuhkan putusan secara first step. Secara substansi, hakim menilai bahwa tindakan tergugat kepada penggugat sudah menjadi alasan dalam perceraian secara sah. Oleh karena itu, pengadilan mengabulkan gugatan dan menjatuhkan talak 1 baik sudah. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tenisha dengan NIM 240200492. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai dalil dan dasar hukum yang kami pakai dalam menganalisis putusan nomor 1173 garing PDT-G garing 2019 garing Pengadilan Agama GSG. Adapun dasar hukum yang kami pakai pertama adalah pada pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu mengenai bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan hanya dapat dilakukan dengan alasan yang cukup kuat mengenai mengapa istri dan suami tidak dapat hidup rukun kembali. Selanjutnya, pada pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf B Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan apabila salah satu pihak suami ataupun istri meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Karena dalam perkara ini tergugat tidak diketahui keberadaannya di mana, maka digunakanlah pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut dan berisi mengenai aturan bahwasanya pemanggilan tergugat dilakukan melalui media massa atau pengumuman resmi. Selain itu, pada putusan ini, hakim juga menggunakan dasar pasal 149 ayat 1 RBT sebagai dasar bahwasanya tergugat telah tidak menghadiri persidangan selama berkali-kali dan hadir tergugat telah dipanggil secara sah namun tetap tidak dihadirkan. Oleh karena itu, putusan ini disebut sebagai putusan first step. Lanjut, dari sisi hukum Islam, dalil yang digunakan adalah surat Al-Baqarah yang ayat 233 yang menjelaskan bahwasanya kewajiban suami adalah untuk memberikan nafkah pada istri dan anak secara layak. Kemudian terdapat juga kaidah fikih yaitu al-dararul yusral yang berarti kemudaratan harus dihilangkan serta la darara wa la dirara yang berarti tidak boleh menimbulkan maupun menerima mudarat. Nah, berdasarkan dasar hukum dan dalil tersebut, di sini hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai ini sebagai gugatan cerai gaib. Oke, baik, saya di sini akan membahas tentang cerai gugat gaib berdasarkan putusan nomor 1173 garing PDT-G garing 2019 garing PA-GSG yang ini merupakan dari Pengadilan Agama Gunung Sugi. Cerai gugat gaib adalah gugatan cerai yang diajukan seorang istri ketika keberadaan suami tidak diketahui di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam hukum Indonesia, mekanisme ini diatur dalam pasal 21 PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 133 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini, penggugat adalah seorang PNS yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 anak. Masalah rumah tangga mulai muncul sejak 2012 dan pada 7 Juni 2017, suami pergi meninggalkan rumah tanpa izin, tanpa nafkah, dan tanpa kabar selama lebih dari 2 tahun. Karena suami tidak bisa ditemukan, pengadilan memanggil tergugat melalui media massa. Pemanggilan dilakukan selama 2 kali dengan jeda waktu sesuai prosedur hukum. Meski demikian, tergugat tetap tidak hadir. Meskipun tergugat tidak hadir, penggugat tetap wajib membuktikan gugatannya.
Ia menghadirkan bukti surat seperti akta nikah dan surat keterangan kepala desa, serta 2 saksi tetangga yang memberikan keterangan secara langsung. Akhirnya pada 13 November 2019, Majelis Hakim mengabulkan gugatan secara first take dan menjatuhkan talak 1 bain sugra, yang artinya pernikahan putus secara permanen dan suami tidak bisa merujuk kembali. Dari sudut pandang Islam, bahwasannya putusan ini sejalan dengan kaidah fikih al-daru yusal, yang artinya kemadratan harus dihilangkan demi melindungi hak istri yang terlantar. Selanjutnya, saya akan membahas analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Jadi, dalam memutus suatu perkara, hakim itu harus memperhatikan 3 hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan. 3 unsur ini yang menjadi dasar utama dalam memutuskan perkara perceraian. Pada kasus ini, perceraian terjadi karena adanya pihak ketiga atau perselingkuhan yang membuat rumah tangga menjadi tidak lagi harmonis. Selain itu, tergugat juga meninggalkan penggugat selama lebih dari 2 tahun tanpa adanya kabar dan juga tanpa memberikan nafkah. Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat di dalam persidangan karena alamat tergugat tidak diketahui atau gaib, sehingga pemanggilannya dilakukan melalui media massa sesuai dengan aturan hukum. Namun, tergugat tetap tidak hadir dan tanpa memberikan alasan yang sah. Karena itu, hakim menjatuhkan putusan first take, yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat. Meski begitu, penggugat tetap diminta untuk membuktikan gugatan dengan bukti surat dan juga keterangan saksi. Dari hasil persidangan, hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan aturan hukum dan kompilasi hukum Islam mengenai perceraian, di mana salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut. Dalam Islam, perceraian memang dibenci, namun dalam beberapa kondisi tertentu, perceraian menjadi jalan terbaik untuk menghindari penderitaan yang lebih besar. Karena itu, hakim mengabulkan gugatan dan menjatuhkan salah satu bain sugra. Kesimpulannya, putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aturan hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romaika Mardika Samsuk dengan NIM 240200050. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai solusi hukum dalam memitigasi problematika hukum pada perkara cerai gugat gaib. Dalam praktiknya sendiri, cerai gugat gaib ini tidak hanya bersoalan tentang putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga dampaknya dan juga perlindungan pada hak-hak dari pihak-pihak yang ditinggalkan. Meskipun hukum di Indonesia telah memberikan dasar bagi seorang istri mengajukan perceraian terhadap seorang suami yang dimana sudah tidak diketahui keberadaannya, tapi di sini dalam pelaksanaan terdapat masalah atau hambatan seperti hak-hak pasca perceraian. Oleh karena itu, gugatan perceraian harus disertai hak asuh anak, hak nafkah anak, dan juga hak harta bersama agar kepastian hukum diperoleh. Dan juga sebagai seorang advokat, tentunya di sini harus jeli membantu kliennya agar terjaminnya kepastian hukum yang didapatkan pada kliennya. Dan juga di sini sebagai seorang PNS itu harus menaati prosedur administratif, yang dimana prosedur administratifnya pada perceraian tentunya itu harus diperhatikan agar tidak timbulnya persoalan hukum di kemudian hari. Nah, dengan demikian solusi dalam perkara cerai gaib itu tidak cukup hanya melalui putusan pengadilan, tetapi juga di sini harus memperhatikan hak-hak yang diperoleh setelah perceraian agar pihak yang ditinggalkan memperoleh keadilan. Baik teman-teman, jadi pembelajaran yang bisa kita dapat dari putusan ini adalah bahwasanya harus kita pahami terlebih dahulu bahwa perceraian itu memang tidak dianjurkan di dalam hukum Islam. Namun, perceraian itu bisa menjadi boleh atau bahkan dianjurkan apabila pernikahan itu sudah mencapai yang namanya mudarat ataupun menyebabkan kesengsaraan bagi salah satu pihak. Nah, dalam kasus ini penelantaran dilakukan oleh si tergugat selama bertahun-tahun, sehingga si penggugat mengajukan perceraian untuk mendapatkan hak dan juga kepastian hukumnya. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwasanya hukum positif Indonesia sudah mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam aturannya. Contohnya adalah aturan tentang cerai goib yang dimana tergugatnya tidak diketahui alamat maupun domisilinya. Dalam hal ini, negara sudah memberikan akses perlindungan bagi pihak yang dirugikan, walaupun dengan background ataupun dengan situasi yang rumit. Kasus ini juga mengajarkan bahwasanya pernikahan itu bukan semata-mata hanyalah hubungan emosional, namun juga adanya kewajiban hukum dan juga kewajiban moral. Di mana apabila kewajiban ini tidak dilakukan ataupun diabaikan dalam rumah tangga, maka akan menyebabkan konsekuensi hukum, yaitu putusnya hubungan perkawinan. Kemudian, melihat dari sisi praktik hukumnya, putusan ini mengajarkan kita bahwasanya putusan yang baik adalah putusan yang lengkap, di mana dalam perkara perceraian,
Sebaiknya penggugat ini langsung sekaligus memberikan tuntutan kepada hak asuh anak, lalu nafkah, dan juga harta bersama untuk memberikan kepastian hukum yang lebih menyeluruh dan juga meminimalisirkan pengajuan kembali perkara baru di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.